sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan. Baiklah, kita tenang, kita akan masuk dalam kebaktian kita pada pagi hari ini yang akan diawali dengan penyampaian warta jemaat. Majelis jemaat mengucapkan selamat datang kepada setiap warga jemaat dan selamat berbakti pada hari ini. Kepada Bapak Ibu Saudara-saudari dan para tamu yang baru pertama kali datang di Gereja Kristen Sulawesi Barat di Jemaat Bukit Sion Mamuju, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan kami. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi pendeta jemaat di pastori jemaat atau sekretariat jemaat di gereja. Sementara kebaktian berlangsung, diharapkan semua HP dinonaktifkan. Kebaktian hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 dilaksanakan sebagai berikut. Pada pukul 6.00 di Jemaat Induk Sektor 3, pada pukul 7.00 di cabang kebaktian Bambu, pada pukul 9.00 di Jemaat Induk Sektor 1, dan pada pukul 17.00 di Jemaat Induk Sektor 2. Dengan menggunakan liturgi rumah tangga bentuk 2, nyanyian yang digunakan adalah Mazmur dan Kidung Jemaat. Selanjutnya, kebaktian rumah tangga dan kebaktian semua BPK untuk sementara ditangguhkan. Warta lain, disampaikan kepada jemaat bahwa batas penyerahan sumbangan Natal jemaat sampai tanggal 10 Desember 2020. Yang berikut, rapat pementapan panitia Natal akan dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2020. Selanjutnya, perayaan Natal Sekolah Minggu dilaksanakan tanggal 5 sampai 6 Desember 2020, di mana guru sekolah minggu akan jalan dari rumah ke rumah. Yang ini sudah mulai berjalan sejak kemarin. Pada hari ini akan dijalankan pundi khusus untuk mendukung panitia Natal jemaat. Selanjutnya, pada tanggal 12 Desember 2020 pada pukul 9.00 akan dilaksanakan rapat evaluasi majelis dan pengurus inti BPK GKSB Jemaat Bukit Sion Mamuju. Selanjutnya, pada tanggal 13 Desember 2020 akan dilaksanakan sakramen baptisan anak pada pukul 9.00. Bagi keluarga yang mempunyai anak untuk dibaptis dapat mengambil formulir baptisan atau Desember 2020 akan dijalankan pundi khusus untuk sentralisasi gaji pendeta GKSB. Jadwal kebaktian Natal dan Tahun Baru GKSB Jemaat Bukit Sion Mamuju tanggal 15 Desember 2020 Natal Jemaat untuk Sektor 1. Tanggal 16 Desember 2020 Natal Jemaat untuk Sektor 2. Tanggal 17 Desember Natal Jemaat untuk Sektor 3. Selanjutnya pada tanggal 24 Desember akan dilaksanakan kebaktian malam Natal pada pukul 18.00 dilaksanakan di Jemaat Induk dan di cabang kebaktian Bambu. Dan pada tanggal 25 Desember 2020 kebaktian hari Natal dilaksanakan pada pukul 6.00 Jemaat Induk Sektor 2, 9.00 Jemaat Induk Sektor 3, 17.00 Cabang Bambu, dan 17.00 Jemaat Induk Sektor 1. Pada tanggal 26 Desember 2020
Natal hari kedua yang akan dirangkaikan dengan pelayanan CD pada pukul 7.00 di cabang Bambu dan pada pukul 9.00 di Jemaat Induk. Pada tanggal 31 Desember 2020, kebaktian kunci tahun yang akan dirangkaikan dengan perjamuan kudus dimulai pada pukul 15.00 Jemaat Induk Sektor 1, pada pukul 17.00 GKSB Cabang Bambu, dan pada pukul 17.00 di Jemaat Induk Sektor 2, dan pada pukul 19.00 Jemaat Induk Sektor 3. Dan untuk 1 Januari 2021 tahun baru, pada pukul 6.00 Jemaat Induk Sektor 2, pada pukul 7.00 Cabang Kebaktian Bambu, pada pukul 9.00 Jemaat Induk Sektor 3, pada pukul 17.00 Jemaat Induk Sektor 1. Demikian warta jemaat pada pagi hari ini. Atas perhatian kita bersama diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri, bersama-sama kita akan mengangkat lagu dari nyanyian rohani 21. Itulah datangnya daripada pihak Tuhan yang telah menjadikan langit bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas sidang jemaat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta dengan pimpinan Roh Allah yang kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan berdepan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Dari nyanyian rohani 46 ayat 1 dan ayat yang ketiga, sementara kita memuji Tuhan, kita menyatakan persembahan khusus untuk panitia Natal Jemaat. Oh
saudara-saudara kasih Tuhan, kita menghadap Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, kami datang di hadapan-Mu memuji memuliakan Engkau. Oleh karena pertolongan Tuhan telah berlalu di dalam kehidupan kami, menjalani seminggu yang telah kami lalui. Semua kami umat-Mu yang Engkau telah hantar masuk ke dalam rumah-Mu yang kudus di pagi ini. Sungguh kami semuanya diliputi sukacita dalam kami menyaksikan betapa Tuhan baik di dalam kehidupan kami semua. Di hari Minggu yang kudus ini kami telah berada di minggu Advent yang kedua, yang di dalamnya sungguh kami menyaksikan tuntunan-Mu di dalam kehidupan kami, umat-Mu dalam menjalani minggu Advent dalam rangkaian kami akan merayakan Natal di tahun ini. Tuhan, melandasi kebaktian ini kami akan membaca sekaligus akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau memberkati firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan, agar supaya ketika kami membaca dan merenungkannya, kuasa Roh-Mu yang kudus akan berkarya bagi setiap kami, dan firman-Mu kami dapat pahami dengan baik. Dan karena itu hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu, Tuhan, yang memakai hamba-Mu ini, sehingga dapat memperkatakan firman-Mu seturut dengan kehendak Allah sendiri. Demikian juga sidang jemaat-Mu yang telah hadir, yang telah menyiapkan diri menyambut firman-Mu. Tuhan, yang Kau pimpin melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang sampai kepada kami sungguh-sungguh akan menjadi bagian kami. Tuhan, kami sadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Menikmati segala berkat-berkat Tuhan, kami tidak luput dari segala kekurangan, segala keterbatasan. Dan karena itu kami mohon Tuhan, ampuni kami. Ya Allah yang ada di dalam kerajaan surga, berfirmanlah kepada kami, karena kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Ini doa kami yang kami bawa di hadapan-Mu, hanya melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian, kasih Tuhan, firman Tuhan yang akan melandasi kebaktian kita di hari Minggu yang kudus ini dalam minggu Advent yang kedua, telah saya siapkan dari Injil Markus pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kalau saudara-saudara sudah mendapatkannya, mari kita mengikuti dalam hati pembacaan firman Tuhan. Saya akan bacakan ke tengah-tengah kita. Firman Tuhan berbunyi demikian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosa-dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, Dia yang lebih berkuasa daripadaku.
aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian jalan pembacaan kita. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, lalu kita pelihara di dalam kehidupan kita. Amin. Akan mengantar kita dalam merenungkan firman Tuhan ini, kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian Mazmur 119 ayat yang ke-5. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tak terasa di hari Minggu yang kudus ini kita telah berada di Minggu Advent yang kedua. Dalam rangka kita akan kembali memperingati hari raya Natal di tahun ini, dan juga bahwa melalui Minggu Advent yang kita jalani, sekaligus kita diingatkan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Jadi di samping kita menanti dalam kita merayakan Natal, juga kita menanti akan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus pada kali yang kedua. Dari pembacaan firman Tuhan yang telah saya bacakan ke tengah-tengah kita, saya mengangkat tema menyiapkan jalan untuk Tuhan. Menyiapkan jalan untuk Tuhan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, dalam kita menjalani Minggu Advent sangat penting akan kesiapan itu. Yang sekalipun senantiasa diingatkan kepada kita dalam setiap tahunnya dalam kita menjalani Minggu Advent, tapi sangat penting untuk terus kita diingatkan, sehingga di dalam kita menyiapkan diri, kita sungguh-sungguh menyiapkannya dengan baik, sebagaimana yang Tuhan ingini dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena dalam rangka menyiapkan itu, yang kadang orang punya pemahaman yang berbeda. Ada yang menyiapkan diri, yang paling utama adalah dirinya dan memang itu yang benar. Lalu ada juga yang menyiapkan diri sehubungan dengan akan menyambut Natal. Ya, kadang ini yang terlalu banyak menyita dan banyak mempengaruhi kehidupan banyak orang Kristen sehubungan dengan perkara-perkara dunia. Sehingga dengan perkara-perkara duniawi yang menyibukkan itu, kadang melupakan yang paling utama, yaitu diri sendiri. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, dalam persekutuan kita dengan Tuhan, kita diingatkan bahwa yang Tuhan ingin adalah diri kita, diri saya dan saudara-saudara. Yang Tuhan cari dalam kehidupan kita adalah diri kita. Dalam 2 Korintus 12 ayat 14
14, bukan hartamu yang kucari, tapi yang aku cari adalah kamu. Yang Allah pentingkan di dalam kita menyiapkan diri supaya Tuhan datang melawat kita adalah diri saya dan saudara-saudara. Bukan perkara-perkara lain, bukan makanan yang enak, bukan pakaian yang baru, bukan karena dekor yang indah di rumah-rumah atau pohon-pohon Natal yang megah, tapi yang sangat penting adalah diri kita yang kita siapkan untuk Tuhan lawat dalam kita menyambut masa raya Natal kita. Dan inilah yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Dia berseru-seru di padang gurun Yudea. Yang dipentingkan dalam seruan Yohanes Pembaptis sehubungan dengan menyiapkan jalan untuk Tuhan adalah pertobatan. Mengapa? Karena di dalam kehidupan manusia, termasuk orang Israel, ketika Yohanes Pembaptis berseru-seru, disadari akan segala kekurangan, segala dosa, sehingga membutuhkan adanya satu pertobatan, sehingga mereka diberkati dengan lawatan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dikatakan bertobatlah. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, dalam kehidupan yang kita jalani selaku umat Tuhan, kita tidak lepas dari segala keterbatasan kita, kekurangan kita, kelemahan kita di hadapan Tuhan. Setahun 2020 yang kita jalani, apalagi dalam segala keterbatasan, tentu banyak kesalahan yang kita lakukan. Kadang kita melalaikan akan persekutuan kita dengan Tuhan. Kadang masalah-masalah perkara Tuhan kita meluangkan daripada perkara-perkara duniawi. Dan inilah yang harus membuat kita harus menyadari di dalam kehidupan kita. Dan itu adalah jalan untuk kita siapkan supaya Tuhan datang di dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu di dalam kehidupan ini akan hal yang lebih banyak akan terjadi hari esok, maka tentu akan kita siapkan diri kita dengan baik hari ini. Dan karena itu sangat penting di dalam kehidupan kita untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa karena Tuhan mengasihi kita, Dia datang. Dia akan melawat kita. Dan justru itu begitu pentingnya kita siapkan diri kita. Perlu kita melihat akan keberadaan kita dalam rangka kita siapkan jalan Tuhan melawat kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Disinilah pentingnya bagaimana untuk kita membersihkan diri. Allah menghendaki dalam kehidupan kita selaku umat Tuhan agar supaya tidak ada sesuatu yang cemar yang bisa membawa lawatan Tuhan dalam kehidupan kita tidak menjadi berkat. Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-6 di situ dikatakan bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan, tapi di dalamnya ada kegelapan yang kita lakukan, maka itu berarti bahwa kita berdusta dan kita tidak benar. Dan tentunya Tuhan tidak mungkin akan bersekutu ketika di dalamnya ada kegelapan. Sama dengan terang tidak mungkin bersatu dengan gelap dan sebaliknya. Begitu juga yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana
ini Yohanes Pembaptis menyerukan, bertobatlah. Sangat penting adanya suatu tindakan. Kita tidak bisa hanya mengungkapkan sesuatu yang menunjukkan bahwa ada suatu kesadaran, tapi penting adanya suatu tindakan nyata. Bahwa benar kita menyadari segala kekurangan, keterbatasan dosa kita selama ini. Karena kita rindu Tuhan terus bersekutu dengan kita, Tuhan terus datang di dalam kehidupan kita, Tuhan terus akan menuntun menyertai kita. Kita akan menjalani minggu apa ke depan, merupakan minggu kita menyiapkan diri. Karena itulah yang Tuhan ingini, diri kita yang kita siapkan. Hal-hal duniawi itu hanya pelengkap saja. Yang sangat utama adalah diri saya dan saudara-saudara, supaya berkenan kepada Tuhan, dan dalam karya penyelamatan Tuhan bagi kita tidak akan sia-sia. Karena di dalam kehidupan kita sungguh menyiapkan diri. Ini firman Tuhan yang datang menyapa setiap kita. Mari kita menyangka dengan sungguh-sungguh hati kita, sehingga Tuhan akan melawat kita dan kita diberkati Tuhan dalam seluruh keberkahan kita. Amin. Mari kita menaikkan doa syukur di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terpuji Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami baca dan telah kami renungkan. Hamba-Mu ini telah selesai memperkatakan, kiranya Roh Kudus-Mu akan menolong kami untuk mengingat firman-Mu ini dan melakukannya dalam rangka kami menjalani masa penantian kami menyambut kedatangan Tuhan melalui perayaan Natal, melalui kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus yang kedua. Bahwa kami senantiasa kedapatan dalam keadaan yang baik, dihindarkan dari segala kecemaran dunia. Ini doa syukur kami atas firman-Mu yang kesemuanya ini kami syukuri hanya melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya persilakan saudara-saudara untuk berdiri. Mari kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat kita mengenal iman kita menurut pengakuan iman Rasuli dengan mengucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pada yang langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Silakan berdoa. Saudara-saudara sekalian jemaat terkasih Tuhan, kita akan membawa persembahan syukur kita dalam rangkaian kita mengambil bagian buat kedepan pekerjaan Tuhan. Sementara kita menyatakan kita puji Tuhan dari nyanyian Mazmur 66, kita lakukan ayat 1, ayat 6 dan ayat yang berikutnya.
Ya Tuhan, Allah kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur di hadapan-Mu untuk waktu yang Tuhan anugerahkan ini. Kami telah dapat menyatakan ungkapan syukur kami di hadapan-Mu dalam sepanjang kebaktian yang kudus ini. Sebagai suatu pengakuan kami bahwa karena Tuhanlah sehingga kami tetap dalam keadaan yang baik hingga saat ini, boleh selamat menjalani seminggu yang lalu. Biarlah segala ungkapan syukur yang kami telah nyatakan di hadapan-Mu berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Seberapa kami umat-Mu yang mengambil bagian dalam kebaktian yang kudus pagi ini, jemaat-Mu yang ada dalam pelayanan sektor 1, demikian juga umat-Mu dari sektor lain yang hadir dalam kebaktian ini. Tuhan, kami bersyukur bersama-sama untuk kehidupan yang Tuhan karuniakan. Tak terasa di hari Minggu ini kami telah berada di minggu Advent yang kedua dalam menjalani bulan terakhir di tahun karunia Tuhan 2020 ini. Sungguh kami menikmati penyertaan Tuhan di dalam hidup kami semua. Karena itu kami mengembalikan segala puji dan syukur hanyalah bagi-Mu. Untuk semua umat-Mu yang telah hadir dalam menyembah memuliakan Engkau melalui kebaktian ini, Tuhan Engkau berkati. Sehingga semua umat-Mu yang hadir ini akan terus menikmati sukacita Tuhan, lebih lagi dalam menerima minggu Advent yang kedua di hari ini. Sehingga semua umat dapat bersukacita dalam menjalani masa Natal di tahun ini. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, sebagai tanda kesyukuran kami dalam kebaktian ini, kami telah memberikan persembahan khusus untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui panitia perayaan Natal jemaat. Demikian juga pundi yang telah kami nyatakan dan kota pembangunan. Tuhan memberkati segala bentuk persembahan yang telah kami bawa di hadapan-Mu, sehingga menjadi alat untuk kelebaran pekerjaan Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap tangan-tangan yang telah diulurkan. Ya Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, di saat ini kami bersyukur bersama dengan beberapa saudara-saudara kekasih kami di tengah-tengah jemaat yang Engkau boleh berkati melalui pertambahan usia dalam minggu yang kami jalani. Bersyukur bersama dengan Bapak Yakub Rau, Pak Mose, Simsai, Palapa, Jack Bonga, Gilbert Timus Andayani, Fiona Lovely, Dola Auristila Topangai, yang Engkau telah tambahkan setahun usia dalam minggu ini. Atasnya kami bersyukur. Demikian juga umat-Mu yang lain bila mana dalam minggu ini boleh mendapatkan pertambahan usia setahun lagi. Semuanya kami syukuri di hadapan Tuhan. Dan di dalam kami bersyukur bersama-sama buat berkat pertambahan usia bagi kekasih-kekasih kami. Kami dukung dalam doa Tuhan terus memberkati dalam menjalani hidup ke depan, sehingga umat-Mu akan terus dipeliharakan Tuhan dalam menjalani hari-hari karunia Tuhan. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, di saat ini kami berdoa dalam memasuki minggu yang baru. Tuhan Engkau berkolong, sehingga semua kami senantiasa terpelihara dalam segala kesibukan yang kami lakukan. Kami selalu aman di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di saat ini kami teringat buat anak-anak kami yang akan menjalani
makmur daripada umatmu. Tuhan memberkati sehingga tanda sukacita yang dinyatakan melalui kebaktian ini akan menjadi berkat. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, kami teringat akan umatmu yang tidak dapat hadir dalam mengambil bagian melalui kebaktian ini. Oleh karena pergumulan hidup, kami doakan Bapak Abraham Kapuno, Yunus Darwasa, Nelsi Purkepada, Yakub Sitopa, Silas Suryo, Yudhistira Adiatma. Demikian juga yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit atau di rumah dalam proses pemulihan. Semuanya kami hadapkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan saat ini kami berdoa buat keluarga-keluarga yang oleh karena anggota keluarga Engkau panggil dari tengah-tengah kami. Kekasih kami almarhum Nyoman yang Engkau panggil dari tengah-tengah kami di Makassar. Demikian juga Sainal yang Engkau panggil dari tengah-tengah keluarga di Rumah Sakit Umum Mamuju. Tuhan memberkati seluruh keluarga dalam menghadapi duka ini, sehingga mereka semuanya dikuatkan. Tuhan dimuliakan dalam segala keadaan yang dihadapi umat-Mu. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati pemerintah kami di pusat, di daerah, pemerintah kami di pelosok, sehingga mereka akan terus dimampukan di dalam melaksanakan tanggung jawab mereka selaku pemerintah. Lebih lagi dalam rencana pelaksanaan pemilu kada pada tanggal 9 Desember ini, Tuhan berkati kami dan jemaat-Mu sehingga kami menjadi pemilih yang bertanggung jawab. Kami memilih sesuai dengan apa yang Tuhan ingin di dalam kehidupan kami, sehingga dengan demikian kami bukan penonton, tapi juga kami boleh mengambil bagian buat kebaikan daripada daerah kami ini. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk gereja karunia Tuhan bagi kami, Gereja Kristen Sulawesi Barat. Berkati gereja ini, berkati pelayanan yang dilakukan, berkati hamba-hamba Tuhan yang bekerja dalam pelayanan ini, di sinode, di kelas, di jemaat, sehingga dalam kami berjalan bersama menyaksikan Tuhan melalui gereja ini. Tuhan yang dipuji, dipermuliakan. Ya Allah yang ada di dalam kerajaan surga, kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, menuntun menyertai kami semua, sehingga hari ini menjadi hari berkat Tuhan bagi kami sekalian. Ini doa persembahan dan syafaat kami yang kami bawa di hadapan-Mu melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Kita muliakan Tuhan dari nyanyian rohani 76, kita lakukan ayat 1 dan ayat yang keempat.
Tuhan melalui kebaktian yang kudus ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta pada pagi hari ini dan kepada kita semua yang ambil bagian dalam kebaktian pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk dalam pujian penutup dari nyanyian rohani 198 ayat 6. Selamat hari Minggu.